Ya, sini. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, kalau kita definisikan kunjungan ulang itu ya kunjungan selama hamil yang dilakukan setelah kunjungan kehamilan pertama sampai memasuki persalinan. Perlu saudara ketahui bahwa kunjungan antenatal care itu minimal kan 4 kali ya. Kemudian diperbaharui lagi minimal 6 kali. Kemudian WHO itu menyatakan bahwa kunjungan hamil itu paling tidak 8 kali. Nah, kalau kunjungan hamil mungkin kemarin juga sudah ya, kunjungan hamil antenatal care 4 kali, ya, trimester 1, 1 dan 2, ya berarti di kunjungan pertama itu harapannya adalah pada trimester pertama. Ya, itu pertama kali. Nah, pada saat kunjungan ulang ini kunjungan selama hamil yang dilakukan setelah kunjungan kehamilan pertama sampai dengan dia memasuki masa persalinan ya di trimester ketiga. Nah, sebenarnya tujuan kunjungan ulang ini sendiri adalah yang pertama melakukan deteksi dini komplikasi kehamilan. Jadi, pada kunjungan ulang itu akan kita tahu, akan kita ketahui, kita kaji apakah ibu hamil tersebut ya didapati permasalahan tidak pada dirinya, pada ibunya atau pada janinnya. Nah, inilah di sini tujuannya. Ya, kita akan tahu di situ. Wah, ini masuk deteksi dini apa tidak? Termasuk deteksi ada resiko apa tidak? Kemudian mempersiapkan kelahiran dan kemungkinan kegawat daruratan. Nah, jadi kita persiapkan kelahiran dengan P4K. Ya, pada trimester ketiga ini sudah kita beritahukan ya tanda-tanda persalinan. Ya, bagaimana ibu nanti ya terjadi kenceng-kenceng ya yang sering dan sakit dari arah bagian perut sampai dengan bagian belakang ya, dan ini terus menerus ya tidak hilang itu. Kemudian ada tanda lagi lendir dan darah. Nah, Anda kemukakan di situ. Artinya tujuannya di sini memang untuk mempersiapkan kelahiran dan kemungkinan kegawat darurat. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik terfokus. Mengapa saya katakan terfokus pemeriksaan fisik? Jadi pada trimester 1 fokusnya ini kemana? Trimester kedua di mana? Trimester ketiga di mana? Nah, di trimester ketiga ya ini lebih atau keulang ini lebih kepada bagaimana hasil evaluasi dari permasalahan yang terakhir atau planning kita terakhir. Contoh, di kunjungan pertama, ibu hamil itu mengalami anemia, ya anemia sedang, gitu. Kemudian kita yang kunjungan, otomatis kan kita mengatakan pada ibu-ibu nanti tolong ya 2 minggu lagi ya ibu melakukan kunjungan lagi ya Bu. Nah seperti itu. Nah di situ Anda fokuskan kemana ya? Fokuskan yang kemarin. Anda harus paham juga. Oh ibunya ini kemarin ini datanya dengan anemia ya, nah, fokusnya kemana? Pertama, data subjeknya, tanya keluhannya, ya bagaimana ibu keluhan, ada keluhan apa tidak? Tidak ada. Lah kemarin ibu mengatakan pusing, masih terasa pusing tidak? Nah gitu. Kemudian ibu kemarin merasa lemah, letih, lesu, letih, lelah, ya 5L, masih enggak Bu? Itu namanya terfokus. Ya, fokus. Jangan sampai ibu ini anemi tapi Anda nggak fokus gitu loh, tanyanya yang lainnya. Kemudian pola makannya bagaimana, istirahatnya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, gitu, ya, fokus. Kemudian evaluasi penemuan
ini penemuan harus dievaluasi bagian informasi mana? Pertama, biodata itu. Kok bisa biodata itu masuk? Bisa ya, datanya bagaimana biodata itu ya terkait dengan usianya. Ibu ya, usianya saat ini berapa tahun? 40 tahun Bu Bidan. Nah, udah masuk tuh penemuan masalah. Apakah usia masuk resiko tinggi apa tidak? Ya. Kemudian usia kehamilan. Usia kehamilan ini saat ini berapa minggu, Bu? Atau berapa bulan? Karena kalau kita pakai minggu, tapi ibu-ibu pakainya bulan. Berapa bulan, Bu? Oh, usia kehamilannya ini sudah memasuki 40 minggu. Waduh, 40 minggu sudah ada tanda-tanda bersalin belum, Bu? Enggak ada, Bu Bidan. Nah, ya, masalah. Kemudian riwayat obstetri. Nah, riwayat obstetrinya bagaimana? Ibu kemarin, ya, oh ini merupakan anak yang keberapa misalnya? Ini anak ketiga. Yang terakhir berapa tahun misalnya? Baru 6 bulan, baru usia 1 tahun. Ya, dengan spontan atau operasi, Bu? Saya operasi. Nah, ya, lagi. Jadi ini perlu digali ya pada kunjungan ulang. Riwayat perawatan medis. Nah, sebelumnya ibu pernah dirawat apa tidak atau mempunyai penyakit apa tidak? Ya, mempunyai penyakit turunan kah ya? Kemudian saat ini penyakit yang diderita ya. Berikutnya, nah berikutnya adalah riwayat kehamilan, riwayat keluarga, hasil pemeriksaan fisik ya awal, kemudian pemeriksaan panggul di awal, kemudian pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi tujuannya ini. Nah, asuhan kehamilan kunjungan ulang ya di asuhan kehamilan. Pertama, tadi yang sudah saya katakan bahwa di kunjungan ulang itu harus melakukan pengkajian data ya secara terfokus ya. Secara terfokus. Apa saja yang dikaji? Pertama riwayat tadi yang sudah saya katakan, riwayatnya bagaimana, riwayat kehamilannya. Ya, kemudian deteksi ketidaknyamanannya. Apa saja sih ketidaknyamanan pada ibu hamil? Anggi? Mual muntah di pagi hari atau morning sickness. Nah, ya, selain itu apa lagi? Mima. Habis itu apa lagi, Mima? Apa aja ketidaknyamanan? Apa? Ada yang tahu? Ada yang ya silakan. Sering buang air kecil, sesak nafas, dan sakit punggung, Ibu. Ya, itu merupakan ketidaknyamanan. Jika ketidaknyamanan itu tidak diberikan penanganan yang tepat, ya, maka akan berlanjut ke lainnya. Gitu, ya. Misal mual muntah sering, ya, tidak diberikan penanganannya, ya. Maka apa yang terjadi? Mungkin dia bisa terjadi hipertensius gravidarum. Kalau mual muntah terus, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia kekurangan gizi. Kalau dia kekurangan gizi, apa yang terjadi? Dia berdampak pada janinnya. Janinnya menjadi PBLR, kemudian janinnya ini apa namanya? Kemungkinan tidak berkembang, ya. Bisa juga menimbulkan kematian. Kemudian pengkajian data terfokus ini yaitu pemeriksaan fisik, ya.
Di kunjungan ulang ini pemeriksaan fisik ini penting, ya. Yang kemarin misalnya, ya, oh kemarin itu dilihat wajahnya ternyata pucat. Saat ini bagaimana? Ya, konjungtivanya bagaimana? Masih pucat enggak? Kemudian pemeriksaan lainnya, pemeriksaan Leopoldnya, ya. Nah, Leopoldnya tinggi fundusnya sesuai apa tidak dengan umur kehamilannya. Dan yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini adalah laboratorium. Ya, kalau kemarin misalnya HB-nya 10, saat ini bisa diperiksa lagi. Dicek ya Bu HB-nya ya, karena sekarang kan sudah Ibu mengkonsumsi tablet FE. Apakah terjadi peningkatan apa tidak? Diperiksa lagi. Oh, ternyata tidak meningkat, malah menurun. Kita tanyakan lagi, kita kaji. Loh Ibu, mohon maaf, ini kok tidak meningkat ya untuk kadar HB-nya kok malah menurun. Nah, maka kita gali lagi. Ibu bagaimana makannya? Ya, istirahatnya bagaimana? Aktivitasnya bagaimana? Kemudian obatnya atau pilnya benar nggak minumnya? Ya, atau nanti salah cara minumnya. Cara minumnya dia karena dia suka susu, ya berbarengan dengan minum susu, gitu. Ya terjadi susah ya terjadi penyerapannya. Sampai situ jelas ya. Berikutnya mengembangkan rencana sesuai kebutuhan dan perkembangan kehamilan. Jadi pada asuhan kehamilan kunjungan ulang tidak hanya pengkajian data itu harus terfokus, tetapi juga mengembangkan rencana sesuai kebutuhan perkembangan kehamilan. Pada saat ini ibunya sudah masuk trimester 2. Apa yang saya akan rencana apa? Nah, rencana ini, planning ini harus sesuai dengan data pengkajian yang sudah kita lakukan. Jangan sampai melenceng, ya. Kita mengkajinya, oh dia ternyata kek, dia ternyata anemia, tetapi Anda memberikannya, ya planningnya tidak sesuai dengan analisis yang Anda dapat, Anda tegakkan. Nah, satu persatu. Tadi dikatakan bahwa penting sekali kita menanyakan riwayat. Iya enggak? Nah, yang apa saja di riwayat itu yang kita tanyakan? Ya, jadi kalau kita tanyakan, Ibu saat ini keluhannya apa? Pasti itu. Ya. Harusnya ditanyakan, Ibu bagaimana perasaannya saat ini? Terakhir Ibu kemarin, nah kita kan tahu tuh di data di di lembar buku registernya kan ada tulisannya kita ya, dia mungkin cemas dengan kehamilannya dan sebagainya. Kita tanyakan lagi, apakah Ibu saat ini masih cemas gitu ya dengan kehamilannya? Kemudian tanyakan lagi, ada enggak kekhawatiran ya di kunjungan kemarin? Iya saya khawatir Bu Sofi, saya tekanan darahnya kok tinggi ya. Nanti itu saya bagaimana? Bisa enggak bersalin dengan normal atau spontan? Kemudian di riwayat ini juga ya kita mendapatkan keluhan-keluhan. Ya. Terus saat ini apa Ibu? Sekarang ya di kunjungan ini Ibu mengeluh apa? Ada keluhan apa tidak? Ada ketidaknyamanan apa tidak? Gitu. Ya. Saya mau izin sebentar ya. Terima kasih. Ya, lanjut ya. Berikutnya setelah kita mengetahui keluhan ya, berikutnya riwayat kehamilan Ibu. Nah, riwayat kehamilan Ibu ya dan mendengarkan dengan teliti apa yang diceritakan Ibu. Jadi memang kita itu ya bidan itu memang harus sabar ya. Kita tanyakan ya keluh kesahnya ya. Dia cerita, kita cerita tapi bukan cerita yang masalah yang lainnya ya, cerita tentang kondisinya saat ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan.
ya, sampai dengan adakah gerakan padi janin apa tidak, ya nanti kita sampai ke sana. Kemudian selama pengambilan riwayat, ya bidan tetap membina hubungan saling percaya dengan ibu dan keluarga, ya, kemudian menanyakan gerakan janin dalam 24 jam terakhir itu berapa kali, Bu, gitu. Ada nggak lebih dari 10 kali. Berikutnya pemeriksaan fisik setelah riwayat, ya. Nah, untuk riwayat, ya, jadi kalau identitas sudah nggak lagi ya, jadi nanti kalau ujungan ulang ya sudah, nggak tanya lagi Bu namanya siapa. Kemarin sudah tanya Ibu namanya siapa, tanya lagi namanya siapa. Jadinya itu nggak usah, nggak perlu ya. Jadinya langsung ke riwayat. Kemudian berat badan. Di sini ya kita timbang lagi tekanan darah, TFU, palpasi ya untuk mengetahui posisi. Kemudian berapa sih umur kehamilannya ya. Kemudian kita periksa detak jantung janinnya, ya, melakukan stetoskop, ya. Ini kalau lebih dari 18 minggu. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik seperlunya saja. Dalam artian sesudah kita melakukan pemeriksaan fisik, ya, tidak harus juga kita melakukan pemeriksaan laborat karena kita lihat lagi, ya. Ibu ini ada masalah enggak di dalam kesehatannya. Kalau tekanan darahnya tinggi, nih kita periksa tekanan darah tinggi, ya berarti kita perlu pemeriksaan yang lainnya, pemeriksaan tambahan lainnya. Ya, oh ini tekanan darahnya tinggi, kemudian OD. Apa ya yang harus kita periksa ya? Oh berarti kita cek protein urinnya. Apakah dia PE apa tidak? Apa dia PEB apa tidak? Ya kita periksa seperti itu. Berikutnya ini terkait dengan berat badan. Ini semua kita kupas semua ya. Untuk berat badan ini ya, jadi kalau ibu itu ya berat badannya sudah gemuk ya, sudah gemuk, kenaikannya itu juga tidak terlalu ada beberapa sumber ya, ini tidak ini ada beberapa sumber itu yang menyatakan kalau IMT-nya sudah berlebih sekitar 11-12 kg. Ya. Kemudian ya, kenaikan berat badan ini mengapa kok harus naik? Karena dengan kenaikan berat badan otomatis kita mengetahui apakah tubuh ibu itu defisit terkait nutrisi apa tidak. Bagaimana gangguan kesehatannya, bagaimana kadar hormon tubuh ya, tubuhnya gitu. Sehingga misal kalau kadar tubuh hormonnya tidak seimbang, maka bisa terjadi anabolisme di situ. Ya. Kemudian kenaikan berat badan dan penambahan tinggi fundus juga harus diamati. Nah ini penting sekali. Ada yang ibu hamil itu berat badannya kenaikannya pesat sekali, tetapi tidak diiringi dengan TFU. Kan lucu ya. Harusnya kalau berat badannya naik, otomatis janinnya, dalam hal ini TFU-nya, kita bisa lihat tinggi fundusnya itu naik, ya. Itu merupakan evaluasi kita, ya, bahwa janinnya pun berkembang, gitu loh. Ya, jadi bukan hanya lemaknya di tubuhnya ibu yang berkembang, bisa bagian-bagian tertentu yang besar, pada kaki terjadi odem, pada wajah terjadi odem, pada tangan ya terjadi odem. Jadi bagian tertentu atau pada abdomen jadi terjadi bengkak di situ. Tapi tadi terkait dengan TFU bagaimana? Nah, beda ya cara kita memeriksa TFU ya, ibu yang memang odem anasarka dengan palpasi tinggi fundus yang semestinya ya, isi air dengan tidak isi air itu pasti beda. Nanti Anda bisa melakukan pemeriksaan palpasi ya di semester 3 ya kalau nggak salah ya. Harusnya sekarang nih, biasanya saya di lab ya, di lab pemeriksaan palpasi secara langsung. Nah, berikutnya adalah tekanan darah. Nah, ini tadi yang saya katakan, tekanan
tekanan darah itu harus diperiksa ya berapa ya untuk tekanan darah itu. Nah, ini untuk mengetahui apakah ibu tersebut mempunyai tanda gejala preeklamsi apa tidak atau hipertensi ya. Di sini harus dilihat ya, kita kritisi kondisi ibunya ya, bagaimana ya. Kalau misalnya dia tinggi, kita ulang lagi ya untuk pemeriksaan tekanan darahnya ya, dari posisinya mungkin ya, satu posisi dari terlentang kemudian ditinggikan kemudian posisi miring itu bagaimana. Berikutnya TFU ya, tinggi fundus uteri. Nah, untuk tinggi fundus uteri ini kita bisa menggunakan pita Metlin, kita mengukur tinggi fundus ya, tetapi dengan arah terbalik ya. Atau kita juga bisa menggunakan TFU ini dengan jari. Berapa jari dari, misalnya kita periksa pertengahan pusat simfisis, atau 2 jari di atas pusat, atau 3 jari di atas pusat, atau pertengahan pusat PX, atau di 3 jari di bawah PX, atau 2 jari di bawah PX. Nah, itu berbeda-beda umur kehamilannya. Gitu. Kalau ibu tersebut sudah umur kehamilannya misalnya 9 bulan, tapi kok masih 2 jari di atas pusat, nah kita langsung nih ya kaji kembali, ibu mohon maaf, ini ibu pola makannya bagaimana, kok TF-nya tinggi fundusnya tinggi atau perkembangan janinnya kok kurang baik ya Bu. Oh, ya Bu, saya itu akhir-akhir ini memang nggak suka makan, atau Bu, saya tuh sejak kehamilan muda sampai sekarang itu masih mual terus, masih muntah terus. Ada yang seperti itu, walaupun mual muntah sebenarnya itu dipengaruhi oleh hormon ya pada trimester pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa ibu hamil yang memang masalah terkait dengan kehamilannya, dalam hal ini adalah mual muntah. Ya. Kemudian di TFU ini kita bisa juga memperkirakan ya apakah atau ada bagian pada bagian fundusnya apa, kemudian di bawahnya fundus tuh apa namanya, di bawah pintu atas pangkal ini sudah kepala janin sudah masuk apa tidak ya, kita bisa melakukan dengan cara lab. Kemudian detak jantung janin. Nah, ini saya katakan detak jantung janin. Dalam hal pemeriksaan ya, sekarang sudah menggunakan Doppler ya. Jadi Anda sekalian itu, kalau dulu saya belum ada Doppler, maka telinga saya ini yang saya benar-benar saya dengerin dengan monokuler, jadinya dengan apa namanya, stetoskop, tapi bukan stetoskop yang itu ya, bukan buat tekanan darah, tetapi khusus yang untuk mendengarkan janin. Nah, sekarang canggih ya, canggih sekarang pakai Doppler sudah terdeteksi. Hanya saja kalau menggunakan Doppler itu ya beda dengan kita menggunakan fetoskop. Kalau menggunakan fetoskop kita bisa mengetahui apakah detak jantung janin ini irregular atau reguler, teratur apa tidak teratur. Ya, kalau lewat Doppler itu tidak bisa, kita cuma periksanya berapa jumlahnya saja. Tetapi ya kalau di fetoskop itu kita bisa mengetahui dalam 5 detik pertama itu berapa kali, kemudian kita jeda, ya berikutnya kita periksa lagi di 5 detik kedua itu berapa, baru kemudian dikalikan 4. Ya, maka jumlahnya itu berapa detaknya. Berikutnya kita di dalam kunjungan ulang itu melakukan pemeriksaan presentasi dan posisi janin. Nah, ini melanjutkan tadi ya, setelah kita melakukan pemeriksaan TFU, dalam hal ini adalah level 1 ya, tadi sudah ukur kehamilan. Kemudian kita mengetahui apakah posisi janin ini baik apa tidak, letak kepala atau letak bokong.
ya, ini kita bisa melakukan pemeriksaan lepot. Pada saat kita memeriksakan lepot, harapannya sebelumnya kliennya diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu. Mengapa buang air kecil terlebih dahulu? Pertama, ya, agar kliennya itu lebih nyaman, ya. Kedua, ya, untuk tinggi fundusnya ini lebih valid, ya, berbeda dengan dia kandung kemihnya penuh, ya, nanti untuk pengukurannya tidak valid lagi, ya. Berikutnya dilakukan pemeriksaan palpasi abdomen dengan teknik lompat, ya, saya kira itu yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, ini ya untuk melakukan pemeriksaan letaknya. Jadi ini untuk di lepot 2 ya, kemudian di lepot 3 ya. Hanya saja ya untuk batasan letak janin ini tidak bisa kita ketahui terkait dengan sikap. Sikapnya janin ini fleksi atau defleksi di dalam rahim. Nggak ada yang tahu. Ya, Pak, enggak? Kita kan hanya periksanya di perutnya saja. Yang bisa kita lihat hanyalah apakah ini bayinya letak lintang. Letak lintang itu berarti letak transversal. Ya, jadi kepalanya itu ada mungkin di kepalanya itu bisa di kanan atau di kiri, ya, samping, ya, samping, gitu. Dan kebalikannya. Kalau oblik itu miring, ya, kemiringannya ya sekitar berapa ini ya? Jadi sekitar jam 10 ya, jam 10 dan jam 4 mungkin ya, jam 10 dan jam 4 atau jam 11 jam 4 gitu ya. Itu letak oblik. Ya, letak oblik. Jadi lebih miring. Gitu. Kemudian ada juga letak tadi lintang dan letak memanjang. Letak memanjang ini juga ada dua. Apakah dia letak bokong atau dia letak kepala? Berbeda-beda. Sampai sini jelas enggak? Jelas, Bunda. Oke, berikutnya presentasi. Nah, untuk presentasi ini ya, kita akan mengetahui bagian terendah janin ini kepala atau bokong. Itu presentasi. Presentasinya kepala atau bokong. Kalau kepala ya itu bagus. Kepala, nah tadi ditanya lagi nanti, kepala ini sudah masuk belum di bawah, di dalam pintu atas panggul. Ya. Kalau sungsang, bokong. Bokongnya ini bokong murni atau kaki, ya, atau sempurna, jadi macam-macam. Anda silakan baca nanti pada saat materi patologi, nanti ketemu lagi ya obstetri dengan saya. Itu khusus yang penyakit-penyakit. Kemudian posisi. Nah, posisinya ini orientasi dari bagian janin denominator dengan panggul ibu, ya, ubun kecilnya, kiri depan atau sakrum kiri melintang, dagu kanan depan dan sebagainya. Ini bisa dilakukan pada saat pemeriksaan dalam atau vagina toucher, PT. Ya, atau dengan cara pemeriksaan USG. Berikutnya ya terkait dengan ubun-ubun kecil ininya, denominator. Jadi ini ya terkait denominator di sini ya, kalau kita VT di sini kita lakukan pemeriksaan ubun-ubunnya ini di mana gitu. Apakah ubun-ubunnya presentasi belakang kepala, ya, sakrumnya ini bagaimana, ada sakrumnya apa tidak? Oh ternyata nggak ada kepalanya, orang nggak ada ubun-ubunnya, adanya ini sakrum. Sakrum itu adalah tulang ekor,
ternyata teraba tulang ekor, oh berarti ini dia sungsang. Kemudian lagi pemeriksaan, loh kok ini kok ada lancip-lancip ya, ternyata dagu. Hati-hati pada saat presentasi muka, kita jangan bolak-balik VT, karena nanti pada saat dilahirkan janinnya itu seperti habis ditonjok-tonjok ya, gitu. Jadi pada menyok-menyok semua ini, ya bentuknya tak jari-jari semua. Ya, saya pernah dulu nolong, ya kita pada saat di rumah sakit, itu tadi, ya jadinya wajahnya itu nggak berupa wajah ya, jari semua, biru-biru semua ya. Kemudian ini kita melakukan palpasi abdomen ya, terkait dengan dia divergen atau masih konvergen. Kalau divergen berapa bagian yang masuk ya. Jadi ini adalah kita bagaimana pengukuran palpasi ya terkait masuknya kepala janin pada pintu atas panggul. Ya berapa bagian ya masuk. Nah, kalau dia masih masuk 5/5 bagian ya. Kemudian ada 4/5 bagian, 3/5 bagian, 2/5 bagian ya. Kemudian 0/5 bagian. Nah, di sini ya terkait dengan kalau mau lahir ya berarti ya 0/5 bagian ya, dia sudah bisa dilahirkan. Ke saya. Oke, berikutnya adalah, nah ini 6 pertanyaan penting saat pemeriksaan abdomen. Ya, jadi pada saat Anda periksa TFU yang tadi saya katakan ya, tinggi fundusnya ini sesuai enggak dengan perkiraan usia kehamilan ya. Janinnya ini berada pada letak memanjang atau memanjang sama yang memuncul atau melintang. Ya, kemudian presentasinya apa? Kepala atau bokong? Ya. Kemudian terkait dengan presentasi verteknya, ya, pada bagian verteknya ini pada bagian belakang kepala atau tidak. Kemudian posisi janinnya. Kemudian posisi denominatornya ya dengan panggul ibu. Kemudian apakah kepala sudah enjit apa belum? Artinya sudah masuk ke pintu atas panggul dan tidak bisa digerakkan apa tidak. Nah, berikutnya ini adalah tinggi fundus uteri ya, kita sesuai dengan perkiraan usia kehamilan. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana cara kita melakukan pengukuran ya pada tinggi fundus pada ibu hamil ya. Jadi memang dalam mengukur tinggi fundus ini ya dimulai pada usia kehamilan 20 minggu ya dimulainya. Tentang usianya 20 minggu sampai 32 minggu. Jadi ini kita menggunakan sentimeter ya, sentimeternya menghadap ke perut ibu ya. Jadi kita nggak boleh menghadap ke kita, sentimeter yang ada angka-angkanya itu. Kemudian kita dari simfisis ya, dari simfisis dimulai dari simfisis sampai dengan tinggi fundusnya itu ya. Nah, ini terkait dengan janin berada pada letak memanjang ya, bisa longitudinal, oblik atau transversal. Nah, untuk presentasi janin dalam uterus ya kalau kita presentasi adalah bagian terendah janin yang menempati bagian bawah uterus. Pada 30 minggu ya kehamilan biasanya 25% janin masih berada presentasi sungsang. Jadi kalau 30 minggu, kurang dari 30 minggu, kok Anda menemui ibu hamil yang masih sungsang, nggak usah khawatir. Ya, karena itu tadi, janinnya itu kan masih kecil, dia tapi sudah bergerak full.
Jadi dia bisa saja kepalanya di bawah, bokongnya di atas, atau kebalikannya, atau dia melintang. Jadi tidak masalah, ya. Ya, tetapi perlu kita melakukan penanganan juga, gitu ya, dengan cara melakukan sujud, ya, sujud. Dia sholat, tadi sholat kita melakukan sujud, apa namanya? Tindakan tersebut disebut apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa Mariana? Ada tahu nggak? Dia sungsang, kemudian disuruh sujud. Disebut apa tindakan itu? Prasat apa? Anggi apa Anggi? Nggak ada yang tahu? Waduh. Sofi apa Sofi? Nggak tahu juga. Ibunya suruh nungging. Nggak tahu juga. Ya Allah. Yepi. Izin masuk, Ibunya suruh apa? Knitucis bukan gitu? Apa? Knitucis. Oh, nggak jelas ya. Diulangi. Knitucis. Bukan deh. Yang lainnya, coba apa? Posisi kenicis bukan, Bu? Ya, kenicis. Tadi apa tadi? Oke, ya, itu berikutnya. Nah, ini terkait dengan presentasi ya, vertek ya, apakah dia fleksi, kepala sempurna, dagu menempel, bagian depan dada atau bagian terendah oksiput, kemudian ya apakah presentasinya normal atau tidak. Ini beberapa kelainan sikap janin, ya. Ini nggak boleh seperti ini ya. Ini kelainan sikap defleksi ya, atau hiperekstensi kepala. Jadi kepala terlalu menengadah ya ke atas. Kemudian bagian terendah janin, ini muka, ini kelainan-kelainan. Kemudian titik petunjuknya, denominatornya dagu, ya. Kemudian pada dagu posterior tidak mungkin terjadi persalinan spontan, persalinan pada janin akhir. Jadi kalau dagunya, ya, ini yang di depan, ya, itu berarti dia tidak bisa lahir. Coba Anda lihat gambarnya itu, nggak bisa lahir, ya, karena penampang wajah ini lebih lebar dibandingkan dengan kaputnya ya, kepalanya. Kalau muka ini nggak bisa lagi mengecil, tapi kalau ini bisa dia menyesuaikan. Kemudian lihat posisi janin ya, di sini terkait dengan antara bagian terendah janin atau denominator dengan panggul ibu. Nah, bila janin pada posisi posterior atau oksiput berputar ke arah sakrum dan muka janin berputar ke depan, maka persalinan akan berlangsung lebih lama. Ya, jadi ini Anda harus paham ya. Kalau lama kita bisa mungkin apakah bayi tersebut posisinya kurang baik, kemudian apakah mungkin ada terjerat oleh tali pusat ya, gitu. Jadinya dia keikat oleh tali pusat sehingga tidak bisa turun. Kemudian ini adalah posisi-posisi janin. Kemudian kepala sudah engaged, ya. Engagement adalah descensus diameter biparietal
melalui pintu atas panggul. Cara paling mudah untuk menentukan jumlah bagian kepala yang masih berada di atas panggul adalah dengan menilai berapa jari bagian kepala janin masih di atas simfisis. Bila kepala janin sudah enjet, maka bagian kepala yang masih ada di atas simfisis ada 2 jari atau kurang. Jadi kalau itu dia kok sudah masuk, kita lakukan pemeriksaan, kita akan menyatu. Tapi kalau dia belum masuk, ini bisa menyatu. Tapi kalau belum sudah masuk, dia akan berpisah ini, ya. Ini sama tadi yang terendah, ya. Nah, kemudian ada pemeriksaan vagina. Apakah diperbolehkan ibu kunjungan hamil ini dilakukan pemeriksaan vagina? Ya, pemeriksaan VT atau vagina tushir ini bisa dilakukan ya pada saat kehamilan. Hanya saja harus memang kita berazaskan atau ada indikasi, ya harus ada indikasi. Misal ibu itu sudah keluar flek-flek ya, kemudian sudah ada cairan ketuban yang keluar ya, dalam hal ini kakaknya terjadi perobekan atau rembes ya. Tuh. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan vagina tushir. Vagina tushir ini atau VT ini kita bisa juga memeriksa apakah ada tumor ya pada uterus atau ovarium. Kemudian kita juga bisa memprediksi, oh ini bagian kepala nih, oh ini sudah kepalanya sudah masuk ya di pintu atas panggul gitu. Kemudian menilai maturitas serviks saat kehamilan aterm. Jadi kita akan ketahui dengan VT ini apakah anak ini sudah bisa dilahirkan apa tidak. Ya, ini untuk menilai kapasitas panggul ya. Caranya ada konjugasi diagonalis ya. Nah, penilaian pemeriksaan fisik pada kunjungan ulang, kalau kita mengkaji janinnya berkembang apa tidak dengan melakukan pemeriksaan Leopold. Ya, tinggi fundusnya naik apa tidak, DCC-nya ada apa tidak, berapa DCC irregular dan regulernya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan samping kanan, samping kiri perut ibu teraba apa, bagian tahanan memanjang atau tidak, atau malah bokong. Ya, seperti itu. Kemudian berapa detak jantung janinnya, normal apa tidak. Ini untuk mengetahui apakah atau mengevaluasi apakah janinnya dalam keadaan sehat apa tidak. Berikutnya apalagi gerakan janin. Maka kita tanyakan ibu dalam 24 jam terakhir gerakan janinnya sudah berapa kali. Gitu. Nah, berikutnya adalah tidak hanya janin juga pada ibunya. Ya. Nah, pada ibunya ini adalah pemeriksaan TTV ya, tanda-tanda vital. Kemudian jika memungkinkan atau jika ada masalah, berarti kita melakukan pemeriksaan darah dan urin. Berikutnya adalah melakukan interpretasi data. Datanya dulu. Ini hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik, datanya ini kita kumpulin. Ya. Apakah ini masuk ke arah normal? Apakah masuk ke tidak nyamanan? Apakah masuk ke komplikasi? Jadi pada saat nanti Anda praktek dokumentasi, ya maka akan Anda ketahui misalnya dari hasil pengkajian bagaimana kita menegakkan asesmen pada klien tersebut. Gitu. Apakah analisisnya dia fisiologis
ataukah analisisnya ketidaknyamanan, apakah analisisnya komplikasi. Berikutnya apalagi menentukan antisipasi terhadap masalah. Jadi kalau kita sudah melakukan interpretasi data, sudah mendata, kemudian lanjutnya adalah kita melakukan interpretasi, kita melakukan penilaian. Baru kita menentukan antisipasi terhadap masalah. Nah, dari beberapa prioritas masalah mungkin yang Ibu dapatkan dari Anda tanya, mungkin ada 5 ya terjadi permasalahan di situ. Nah, kalau bisa diprioritaskan yang lebih penting yang mana dulu. Barulah kita melakukan rencana asuhan. Ya, jadi ini semua ya. Rencana asuhan itu ada yang laboratorium, konsultasi dokter, evaluasi diet, pendidikan kesehatan, mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan, pengobatan, konsultasi ke institusi lainnya, kemudian kebutuhan konseling, serta menjawab kunjungan ulang. Ya, ini. Ya, berikutnya rencana asuhan harus sesuai dengan kebutuhan. Betul ya? Tuh, kalau Anda melakukan pengkajian di data subjek, kemudian melakukan pengkajian di data objek dengan benar, dengan teliti, maka tidak menutup kemungkinan bahwa asesmen Anda benar. Kalau asesmen Anda benar, berarti penanganannya juga benar. Gitu loh. Ya. Ya, jadi di rencana asuhan itu setelah kita melakukan asesmen, kita melakukan penegakan diagnosis, apa yang kita berikan, ya, jelaskan ketidaknyamanan normal yang dialami. Misal ibu tersebut mual muntah terus sering, ya, 4 bulan terakhir ini, maka kita harus tanyakan kenapa masalahnya. Kemudian memberikan penkes ASI, ya, maaf. Penkes sesuai dengan usia kehamilan, diskusi rencana persiapan kelahiran, ya, ajari ibu tentang tanda-tanda bahaya, buat kesepakatan untuk kunjungan lanjutan. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih.